Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang mulia pengarah Biro, lupa pula nama, Biro Kawalan Narkotik beserta seluruh pegawai-pegawai, saudara-saudara, saudari saya, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis. Bersama rombongan kami juga ada Ustaz Aslam, ada Ustaz Ardi, ada Ustaz Ustaz apa nama, para asatiz sekalian. InsyaAllah semua kita ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membawa saya ke Brunei Darussalam menguruskan semua dari tahun 2018 sampailah nanti 30 hari bulan Februari ini, itu Puan Nur Khadijah beserta suami beserta tim, sampai 30 hari bulan sampai hari kiamat insyaallah. Mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah dalam kebaikan. Jadi manusia ini diciptakan Allah Ta'ala terdiri dari dua unsur. Yang pertama namanya zahir, yang kedua batin. Makanya kita kalau minta maaf hari raya, minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Zahir tu ini, kalau orang Brunei cakap ini apa nih? Belakang. Bila nanti saya balik, Datuk Pengarah dan semua, saya nak balik, terima kasih banyak, saya pun pergi berbalik, maka yang nampak tu zahir, sedangkan yang tak nampak tu perut. Perut bahasa Arabnya batin. Maka zahir dan batin. Bila datang perut yang nampak, yang kebetulan perutnya itu nampak, jangan sakit hati. Bila kita pergi, yang nampak zahir, yang tak nampak batin. Itulah mengapa orang Islam, orang Melayu selalu menyebut dua-dua ini, zahir dan batin. Apakah orang putih, orang barat itu percaya kepada yang batin? Ya, mereka percaya bahwa batin itu ada. Walaupun mereka tak Islam, walaupun tak bertuhan sekali, walaupun tak percaya pada agama sekali, mereka tetap percaya kepada yang batin. Mana bukti bahwa mereka percaya pada yang batin? Buktinya kalau mereka tenggelam di tengah laut, mereka bagi simbol, mereka bagi signal, mereka bagi tanda-tanda SOS, save our soul, soul batin. Orang Melayu sebelum Islam datang, dia sebut itu dengan yang nampak ni raga, daging, kulit, darah, kuku, bulu, rupa, tangan, raga. Sedangkan yang tak nampak di dalam itu dia sebut jiwa. Maka ada jiwa dan raga. Dalam Islam ada zahir dan batin. Orang barat, orang putih mengatakan ada body dan ada pula soul. Itu menunjukkan sebelum Islam datang ke negeri Melayu, selepas Islam datang kepada orang putih sekalipun, maka semua meyakini, mempercayai bahwa ada yang zahir, ada yang batin. Yang diuruskan Islam itu kedua-dua sekali. Jadi kalau ada hadis Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum,
Allah tidak melihat rupa wajah kamu, tidak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah itu hati kamu. Bukan berarti Islam tak mementingkan badan. Maka dalam Islam ada nama toharah, mandi, berwudu, melihat rupa di cermin. Dia minta dua-duanya baik. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana fisik saya baik, maka batin saya pun mesti baik. Jadi yang ingin saya sampaikan ini adalah Islam memandang kedua-duanya ini mesti baik. Sebab kita tengok sekarang kehidupan manusia ini hanya melihat yang zahir saja. Bila kita tonton television dari pagi hingga pagi lagi, itu yang dia bina hanya physically saja, batin tak ada peduli. Dari mulai iklan rambut anti dandruff sampai kaki kulit pecah-pecah, sampai rupa, sampai kuku, sampai kulit, semua yang zahir. Padahal yang zahir ini nanti akan dimakan cacing tanah. Tapi saya tak ingin pula selepas kita tazkirah tentang yang zahir ini, oh kata Ustaz Samad, zahir ni tak penting. Esok pagi semua tak mandi, semua. Lepas tu ditanya, pengarah bertanya, kenapa awak macam ni? Yang dipandang Allah hanya batin kita saja. Jadi Islam ini mengajarkan kedua-duanya sejalan sekali. Sebab ada setengah orang ni selepas dia bertaubat, yang dia pentingkan batinnya saja. Bahkan ada satu aliran sesat yang tak sembayang. Bini dia bertanya, abang tak sembayang? Yang sembayang tu batin aja. Hayya 'alas salat. Kata dia cukup pejam mata, bayangkan tegak, rukuk, sujud, duduk, sujud. Namanya sembayang batin. Nanti bila ada lelaki macam ini, suami yang macam ini, istri jangan marah, jangan bagi tazkirah, diam saja. Abang tak sembayang? Sembayang itu cukup batin saja. Nanti pukul 12, pukul 1 dia minta makan siang. Ada makan kita siang nih, Dek? Abang makan batin aja. Abang pejam mata, bayangkan situ ada gulai, ada nasi biryani, batin itulah makan. Islam mengajarkan kedua sejalan sekali. Jadi kalau ada orang yang sembahyang hanya setakat zahir saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, batinnya kosong, tidak sembahyang. Kalau ada orang yang hanya duduk berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, awak tak sembahyang. Yang penting zikir. Sembahyang itu ada zikir di dalamnya. Di dalam sembahyang itu ada zikir. Tapi zikir itu bukan sembahyang. Ini mesti ingat baik-baik. Sebab nanti bila keluar ditanya, dia boleh terbalik-balik. Awak kenapa tak sembahyang? Sebab sembahyang itu adalah zikir. Betul, tapi zikir itu bukan sembahyang. Sebab dia ada gerak zahir, tegak, ruku, sujud. Jadi yang manakala setan berbisik, yang dibisikkan setan itu zahir ke batin? Kita tengok ayat. Saya tak tanya puan, saya tak tanya tuan. Yang dibisikkan setan zahir apa batin? Nanti setengah diam, setengah lagi dia jawab, aku belum ada jumpa setan lagi.
Yang dibisikkan setan itu adalah batin. Batin itulah yang memerintahkan zahir. Maka bunyi ayatnya, allazi waswisu fi sudur, bukan sudu. Itu spon. Sudur itu udah ada. Kalau setan berbisik ke telinga di sini, yang berbisik ke telinga itu bini berbisik ke laki, sedangkan setan berbisik dia tidak di sini. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Sudur ini dalam bahasa Arab dada. Yang mana? Kanan, kiri, atas, bawah, tengah. Yang bahagian yang mana? Itulah yang dikatakan Nabi, ala fil jasadi mudghah. Di dalam badan kamu itu ada segumpal, ada sekepal, ada seketul. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rosak, maka yang lain ikut rosak. Jadi pintu taubat yang dimasuki itu bukan pintu taubat yang zahir, tapi pintu taubat yang batin. Ini pembahasan kita pertama tentang pintu. Sebab kalau orang bayangkan pintu taubat zahir, nanti dia tanya saya lepas tazkirah, ada soalan, Ustaz, pintu tu di mana, besarnya macam mana, dia pakai password ke atau pakai kad, apa yang dimaksud dengan pintu? Ini semua masalah batin yang tak nampak. Pintunya itu pintu batin, taubat itu pun batin, bukan sesuatu yang zahir tampak oleh mata manusia. Sebab sekarang ini ada aliran filsafat, namanya filsafat hanya percaya kepada yang nampak saya. Saya percaya bunga ini ada. Kenapa percaya? Karena bunga ini nampak oleh mata, boleh saya pegang, boleh saya tangkap dengan panca indera 5, boleh saya cium, saya hidu harum-harumannya, maka dia ada. Bila tak nampak oleh mata, tak boleh dipegang tangan, maka dia tidak ada. Filsafat ini, aliran ini disebut dengan aliran materialism. Sebab dia berasal dari kata materi, benda. Materialism, sesuatu itu ada hanya kalau dia ada. Kalau dia tak ada, maka tak ada. Maka kata dia, roh tak ada, spirit tak ada, soul tak ada, malaikat tak ada, surga tak ada, pada akhirnya Tuhan pun tak ada. Nanti dia akan ingin, mana Tuhan yang ada itu mana? Saya percaya pada Tuhan kalau dia ada di hadapan saya. Orang macam ini kita tidak perlu lawan, sebab kita tidak boleh menampakkan sesuatu yang tak nampak. Tapi kita boleh pakai akal. Kita tanya ke dia, awak ada akal? Ada, saya ada akal. Tunjukkan saya akal itu mana? Akal tak ada. Kalau kita belah kepala ayam, nampak ada putih-putih di dalam, mohon maaf, namanya otak ayam. Maka dibelah kepala manusia, apa yang ada dalam kepala ayam itu ada juga dalam kepala manusia. Apa yang ada dalam kepala manusia ada juga dalam kepala ayam. Mohon maaf, mungkin kasar, namanya otak. Tapi itu bukan akal. Sebab semua dapat otak, tapi tak semua dapat akal.